andai sektor batu bara dan galian ini habis, Bro collab nggak Pak? Kontribusinya itu kisarannya 56 sampai 62%. Gila ya. Ingat bahwa jangan kita hanya berpikir di saat happy saja. Marhaban ya Ramadan. Selamat menyambut dan menjalankan ibadah Ramadan bagi seluruh umat Islam terkhusus warga Kabupaten Berau. Semoga momentum Ramadan ini menjadi berkah bagi seluruh warga bumi wadi wakal yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Pemirsa, Kabupaten Berau ini dari dulu ya, kalau saya tidak salah ingat sejak tahun 1980-an, bahkan di zaman penjajahan sudah terjadi sebenarnya bahwa Berau ini adalah wilayah dengan pertambangan sektor batu bara ya, pertambangan batu bara yang memang dari dulu udah digali zaman penjajahan Belanda. Bahkan di Teluk Bayur itu ada yang terkenal Stand Holland namanya, itu peninggalan zaman penjajahan Belanda yang memang menunjukkan bukti Berau adalah wilayah pertambangan. Nah, sampai hari ini pemirsa memasuki dekade 2022-an, berarti sudah 40 tahun. Puluhan tahun sudah berarti Berau ini sudah ditambang, dan ternyata memang sampai hari ini suka tidak suka Berau hidup dan bergantung tampaknya dengan sektor pertambangan batu bara, sektor galian ya, kalau kita ngelihat data yang ada. Nah, lalu seberapa vital sebenarnya fungsi sektor galian atau pertambangan batu bara ini bagi Kabupaten Berau, dan apa dampaknya seandainya sektor ini kemudian harus berakhir? Karena memang namanya batu bara itu adalah bahan yang tidak bisa digantikan gitu ya. Nah, suatu saat pasti akan berakhir. Nah, tentu kita harus bicara juga dampaknya. Nah, untuk membicarakan seberapa vital dan dampaknya jika sektor pertambangan batu baranya harus berakhir, kami sengaja memang datang ke Badan Pusat Statistik yang memang mengelola dan menghitung serta menganalisa data-data terkait perekonomian daerah maupun hal-hal yang terkait data-data yang disiapkan pemerintah. Nah, untuk itu pemirsa, saat ini saya sudah bersama Pak Bahar Hamzah selaku Kepala BPS untuk mendiskusikan ini. Langsung aja pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bahar Hamzah. Waalaikumsalam. Nah, gimana Pak? Sehat kah Pak? Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar gak Pak sampai sekarang? Ya lancar Pak. Alhamdulillah, puasa hari ke-9 sudah kita nih ya. Terasa. Nah, ini tadi Pak, kita langsung aja. Tadi dalam prolog kami sampaikan bahwa Berau ini sejak zaman penjajahan sampai sekarang adalah wilayah yang memang potensial untuk pertambangan gitu. Dan data menunjukkan memang sampai hari ini sudah puluhan tahun Berau bergantung pada sektor pertambangan. Kalau di BPS bahasanya sektor galian ya. Pertambangan dan galian. Pertambangan dan galian. Nah, silahkan Pak Baramsah, bagaimana seberapa vital makna hakikat pertambangan ini bagi perekonomian Kabupaten Berau? Silahkan dijelaskan Pak Baram. Jadi kalau kita bicara terkait penggalian, pertambangan penggalian, maka kita harus tahu data-datanya dari mana kita ambil gitu ya. Betul. Jadi salah satu indikator untuk mengetahui perekonomian suatu daerah itu BPS biasanya menghitung dari data produk domestik regional bruto, PDRB. Nah, kalau kita lihat bahwa PDRB Kabupaten Berau itu 5 tahun terakhir, nah kontribusinya itu kisarannya antara 56 sampai 62%. Maksudnya ini kontribusi sektor pertambangan dengan galian, perekonomian Berau. Kabupaten Berau. Nah, kontribusi yang terbesar itu adalah pertambangan dan penggalian. 56 sampai kisarannya selama 5 tahun itu antara 56 sampai 62%. Kemudian kontribusi tahun 2021 yang terakhir ini itu 59,70%. artinya fluktuatif ya. Ya. Nah, artinya
Artinya Pak, kalau sebesar antara range-nya 58 sampai 62% sumbangan PDRB terhadap perekonomian Brau ini, maka berarti signifikan sekali. Iya, sangat Nomor signifikan. satu mungkin. Iya, nomor satu. Ya kan? Iya. Kalau tidak salah PDRB itu ada 16 ya, 16 sektor ya. 17 ya, 17 yang 81 sektor ya. Yang dihitungkan menjadi Iya. PDRB. Dan bayangkan dari 17 itu sektor pertambangan dan galian sudah 60% kasarnya. 59,7 dari 100% kan. Artinya bahwa sektor pertambangan inilah tulang punggung dari perekonomian Brau, kalau boleh dibilang begitu. Sangat istilahnya sangat vital sekali lah. Karena dari perekonomian ini kalau satu dari pertambangan dan galian ini terganggu gitu ya, nah ini dampaknya pasti banyak Ke semua sektor nih pasti. Betul. Ya kan? Iya betul. Nah, dampaknya seperti apa tuh Pak? Bisa Bapak ceritakan? Ya, misalnya kan perekonomian pertambangan itu kan banyak karyawan-karyawan juga ya. Misalnya ya saya punya alat, alat berat gitu kan, kemudian juga catering, ya, transportasi, segala macam. Ya tentunya mereka juga memerlukan karyawan-karyawannya bahan-bahan pokok gitu ya. Nah ya perdagangan juga kan, kemudian akomodasi untuk karyawannya gitu ya. Ya tentunya tidak hanya karyawan yang berasal dari daerah setempat kan, tetapi mungkin mendatangkan dari luar yang punya skill yang baik gitu. Nah itulah. Dan itu juga memerlukan semua kan, bahan Iya, betul. makan apa segala macam Iya. ya. Oke, artinya berpengaruh pada sektor yang lainnya. Nah, contoh ini mungkin pernah dialami ya. Coba kita beranalisa lebih jauh Pak. Dulu beberapa tahun terakhir, termasuk tahun 2020, sektor pertambangan harga pernah lesu nih, harga jatuh saat itu. Semua pertambangan ini terganggu lah. Kalau berdasarkan pada saat range waktu 2020 itu Pak, data menunjukkan seperti apa perputaran ekonomi di Brau? Nah itu kita untuk mengetahui apakah suatu sektor itu mengalami pertumbuhan atau tidak gitu ya. Nah contohnya saja kita pada saat tahun 2020, nah itu mengalami minus pertumbuhan, jadi minus 3,32%. Nah ini memang kontribusi yang terbanyak akibat minus pertumbuhan ini adalah dari batubara. Ya, karena waktu itu dampak dari ekonomi global juga kan, karena pandemi juga, sehingga kan banyak pabrik-pabrik tidak beroperasi dan sebagainya kan. Tentunya juga karena batu bara ini kan di luar negeri itu ya untuk sebagai pembangkit listrik juga gitu kan. Nah tentunya sangat berpengaruh terhadap ekspor ke luar negeri. Otomatis dibandingkan dengan tahun sebelumnya dia produksinya menurun, makanya dia minus gitu. Nah Nah Pak, sekarang kan tadi jelas ya, artinya sumbangan sektor pertambangan dan galian ini terhadap perekonomian Brau antara 58 sampai 62% yang tertuang dalam PDRB ya. Artinya kan vital, signifikan. Kalau bacaan BPS Pak, ini saya mohon maaf bukan nakut-nakutin dalam bertanya, tapi kita bicaranya by data, analisa gitu ya. Data udah ada di BPS. Kalau seandainya sektor ini kemudian seperti saya bilang tadi di prolog harus berakhir karena memang kondisinya yang tidak bisa diperbaharui, apa yang terjadi dengan Brau Pak? Kalau memang belum siap sektor lain. Iya. Nah itu memang kita sebenarnya harus dari sekarang mempersiapkan lah. Yang mana tadi Pak sebutkan kan bahwa batu bara ini sumber daya yang tidak bisa diperbaharui lagi gitu. Nah kalau habis sudah susah lagi mengembalikannya kan. Nah tentunya ini kita harus bergantung kepada sektor-sektor lain yang bisa diperbaharui seperti pertanian. Nah karena pertanian ini memegang kontribusi yang terbesar kedua
setelah pertambangan batu bara. Dia di tahun 2021 itu kontribusinya 11,76%. 11,76%. Jauh tapi ya. Iya, jauh memang dibandingkan dengan 50%-an sih. Iya, itu. Nah, yang sisa-sisanya itu terbagi sektor-sektor yang lain gitu. Artinya kita bisa bergantung pada sektor perkebunan. Pariwisata gimana, Pak? Nah, pariwisata itu sebenarnya dia masuk di beberapa lapangan usaha atau sektor yang lain. Karena sektor itu tidak berdiri sendiri dia. Okay. Nah, jadi pariwisata seperti akomodasi, makan minum itu kan, perdagangan. Terpecah pada sektor 16 yang lain lah ya, tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri dia. Sebagian-sebagian gitu. Transportasi masuk juga dia di situ kan. Jasa gitu ada juga kan. Jasa misalnya guide untuk mendampingi misalnya gitu. Nah, itu beberapa itu. Cuma memang kita hitung itu kalau kita keluarkan khusus kontribusi untuk pariwisatanya memang masih kecil. Cuma saya datanya di sini harus sendiri, kita belum bisa menampilkan di sini. Belum bisa tetapi memang sempat ada yang harus memisahkan dikeluarkan dulu dari beberapa sektor itu. Ya. Tapi intinya masih kecil juga. Masih kecil. Nah, artinya bahwa kalau sederhananya Pak, sektor yang kedua kan tadi pertanian dan itu 11% ya. Kalau kita genjot pun mempersiapkan dari sekarang tidak menutup kemungkinan ke depan juga bisa hidup ya. Iya. Meskipun perjuangannya panjang nih. Betul. Tapi kan langkah-langkahnya harus dilakuin Pak ya. Karena kalau saya boleh simpulkan, andai sektor batu bara dan galian ini habis, kolab nggak Pak? Ya, tentunya ya kolaps secara keseluruhan sih tidak, cuma karena masih ada sektor lain kan yang mendukung. Karena memang sektor lain itu tidak hanya pertambangan, tetapi juga ada penggalian juga kan. Nah, mungkin sebagian dari sektor utama penggalian ini ada kontribusinya, tetapi tidak besar gitu ya. Tetapi ditambah dengan pengusaha yang lain. Nah, karena pertanian ini luas ini, pertanian, perkebunan, tanaman pangan, perikanan, peternakan satu. Nah, selain itu ada perdagangan gitu ya. Yang kontribusi ketiga adalah perdagangan, tetapi dia sekarang ini masih kecil, 5,73% aja kontribusinya. Gila ya. Artinya memang suka tidak suka pemirsa, kita sangat tergantung pada sektor pertambangan dan galian ini gitu. Jadi apapun kondisinya, bagaimana caranya pemerintah daerah kemudian bisa bijaksana terhadap sumber-sumber bahan galian kita ini, sehingga kemudian bisa suatu saat ketika perlahan-lahan kayak gitu habisnya sumber daya alam kita ini, sehingga kita betul-betul nanti sudah betul-betul siap ketika ini sudah habis, kita masih bisa hidup dari sumber perekonomian yang lainnya gitu. Saya kembali ke Pak Bahram. Pak Bahram, kalau dilihat 58-62% tadi sektor pertambangan dan galian, kalau di BPS punya nggak Pak datanya dari 58-62 itu sumbangan terbesar dari mana? Maksud saya bicara pelaku usahanya nih, dari mana? Kalau kita lihat kan yang terbesar nih PKP 2B Brokol nih, paling besar nih, banyak lagi tambang-tambang yang lain. Nah, kalau di BPS punya nggak datanya? Artinya dari 58-62 itu yang terbesar apakah betul Brokol atau ada perusahaan yang lain gitu? Yang jelas kita menghitung PDRB ini adalah berdasarkan, kalau misalnya pertambangan ya produksi pertambangan itu batu bara ya, khususnya batu bara. Kita tidak melihat apakah itu perusahaan mana, tetapi berapa yang memang diproduksi oleh Berau, khusus batu baranya itu. Nah, kita bisa mendapatkan data itu selain dari perusahaan juga dari misalnya dinas SDM provinsi, karena sementara ini kan kewenangannya Kaltim. Nah, kita minta ke sana datanya, atau juga
kita dapat dari data dari pusat. Oke, dari betul. pusat untuk melengkapi. Karena kalau kita minta langsung ke perusahaan itu kesulitan kita. Kadang-kadang alasannya bahwa data itu mintakan ke kantor pusat di Jakarta, dan itu susah Panjang datangnya. banget lah, panjang. Lama. Mungkin bisa nggak dapat gitu. Nah, akhirnya kita carilah, minta ke SDM, kemudian jaringan BPS di pusat sana, misalnya gitu. Nah, itulah. Jadi kita tidak melihat perusahaan mana tidak. Jadi Tapi harusnya BPS tahu dong, karena punya datanya, data produksi yang diperoleh Brau, ya memang sebagian besar. harusnya bisa kelihatan siapa yang memproduksi terbesar kan, kelihatan. Tapi kami untuk hal ini memang kami biasanya tidak akan Bukan menampilkan data individu, tidak. Oh, tidak. Oh, Secara agregat aja gitu, keseluruhan. Tapi logikanya seharusnya karena dia PKP 2B harus, dan terbesar harusnya dia yang paling besar. Logikanya ya. Tapi apakah seperti itu? Nggak tahu juga BPS. Kan datanya tidak ada ya. Oke, Pak. Nah, terus apa yang Bapak mau sampaikan lah? Saya minta mohon kepada Bapak selaku pemegang data, dan memang tugas dan fungsi Bapak di BPS ya, diciptakan, dihadirkan di negara ini adalah untuk menyiapkan data dan menganalisa data itu untuk keperluan pemerintah. Nah, berdasarkan tugas dan fungsi itu, apa yang Bapak mau sampaikan kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Berau, kaitannya dengan betapa masih tergantungnya kita dengan sektor pertambangan dan galian ini, sehingga suatu saat Berau memang betul-betul settle, bisa siap ketika harus ditinggalkan dari sektor pertambangan dan galian ini. Silakan, Pak. Ya, memang salah satu persiapan khususnya Kabupaten Berau, karena dia adalah kontribusi terbesar adalah pertambangan dan batu bara dan penggalian. Ya, tentunya dari sekarang memang harus mempersiapkan, karena kita tidak tahu nih apakah 10 tahun atau 20 tahun akan habis gitu ya. Nah, memang itu dia tidak bisa diperbaharui. Nah, oleh karena itu dari sekarang memang sektor-sektor unggulan adalah pertanian, kemudian kalau seperti pariwisata gitu ya, walaupun dia sektornya terbagi-bagi di beberapa sektor gitu, tetapi memang saya melihat bahwa memang pemerintah daerah Kabupaten Berau juga sekarang ini sepertinya mau menggalakkan pariwisata ya. Cuma karena pandemi sekarang ini memang belum terlihat, karena pembatasan kunjungan gitu ya. Ya, tentunya apa yang menjadi sektor unggulan itulah, dan itu bukan barang yang tidak bisa diperbaharui gitu ya. Nah, jadi harus yang kita pertahankan lah istilahnya, dan ditingkatkan bahwa sektor-sektor unggulan yang seperti pertanian, pariwisata tadi ya, nah itu harus digalakkan gitu. Nah, selain itu juga sektor-sektor lain seperti perdagangan ya, kemudian juga sektor yang lain ya, selain jasa-jasa perusahaan yang ada di sini, karena apalagi nanti kalau misalnya sudah jadi IKN ya tentunya pasti kita akan diminta untuk sebagai penyokong lah. Apakah itu sektor-sektor kayak pertanian, karena kan pertanian ini kan kayak jagung, sawit, itu sangat bagus lah itu istilahnya tumbuh di sini kan. Ya semakin meningkat gitu. Nah, jadi ya perlu dipertahankan lah dan ditingkatkan untuk sektor-sektor yang seperti tadi itu. Betul, artinya untuk dalam rangka persiapan Bro menghadapi jika suatu saat sektor pertambangan galian harus berakhir ya. Iya, gitu. Oke. Baik pemirsa, mungkin itu saja dulu wawancara kami dengan Pak Bahar Ramsah, selaku Kepala BPS. Kami sebagai media tentu hanya melalui pemberitaan ini, tugas kami adalah untuk mengingatkan memang kepada pemerintah bahwa saat ini sektor batu bara itu sangat-sangat dominan sekali menopang, dan kita happy, boleh dikatakan happy kondisi sekarang ini dengan sektor pertambangan dan galian yang terus menopang kita. Tetapi ingat bahwa jangan kita hanya berpikir di saat happy saja, kita harus berpikir di saat ini harus berakhir, karena suka tidak suka ilmu pengetahuan sudah menggariskan pertambangan itu adalah bahan yang tidak bisa diperbaharui gitu. Jadi memang harus kita persiapin, dan di kondisi happy sekarang ini juga berpikir bijak supaya juga ini tidak cepat berakhir,
kan bisa ada langkah-langkah tuh yang dilakukan, bagaimana caranya supaya sumber daya alam kita ini tidak segera cepat berakhir sehingga masih bisa bertahan suatu saat. Nah, kami berharap melalui tayangan ini timbul kesadaran, yuk pemerintah, yuk masyarakat, kita sadari bahwa pertambangan, kita hidup dari pertambangan saat ini, kita jaga, kita rawat baik-baik pertambangan kita, dan tidak lupa menghidupkan sektor yang lainnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. News.com, media online selalu membangun lewat berita, informasi terpercaya.